Selamat datang di bab ke-13 dari buku Statistik untuk Manajer, edisi ke-6 menggunakan Microsoft Excel. Dalam segmen ini, kita akan memulai eksplorasi mendalam mengenai regresi linier sederhana. Ini adalah salah satu alat statistik yang sangat mendasar dan banyak digunakan. Kita akan dengan cermat mempelajari bagaimana satu variabel dapat memprediksi nilai variabel lainnya. Selain itu, kita juga akan berusaha memahami sifat hubungan yang mendasari antara kedua variabel tersebut. Konsep-konsep yang akan kita pelajari di sini adalah fondasi penting untuk analisis prediktif yang lebih canggih dan bidang ilmu data. Pada akhir bab ini, Anda diharapkan akan menguasai beberapa tujuan pembelajaran utama. Pertama, Anda akan dapat menggunakan analisis regresi sebagai alat prediktif. Ini akan memungkinkan Anda memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Kedua, kita akan memahami makna koefisien regresi B0 dan B1 yang merupakan penentu inti model kita. Memahami koefisien ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana variabel-variabel saling berinteraksi. Selanjutnya, kita akan membahas asumsi-asumsi penting yang mendukung validitas analisis regresi. Anda juga akan belajar tindakan korektif jika asumsi-asumsi ini dilanggar, guna memastikan keandalan hasil. Selain itu, Anda akan mampu membuat inferensi statistik mengenai koefisien kemiringan, slope, dan koefisien korelasi. Terakhir, Anda akan terampil menggunakan model regresi untuk memperkirakan nilai rata-rata dan memprediksi nilai individu. Sebelum kita mendalami analisis regresi, penting untuk memahami perbedaan antara regresi dan korelasi. Kedua analisis ini seringkali diawali dengan scatter plot, yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Namun, analisis korelasi berfokus secara eksklusif pada kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Korelasi memberitahu kita seberapa erat titik data mengelompok di sekitar garis lurus. Poin krusial yang perlu diingat adalah korelasi tidak menyiratkan hubungan sebab akibat. Hanya karena dua variabel bergerak bersama, tidak berarti perubahan pada satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Sekarang, mari kita fokus pada analisis regresi, yang merupakan pembahasan utama bab ini. Analisis regresi menawarkan wawasan dan kemampuan yang melampaui korelasi semata. Tujuan analisis regresi ada dua, dan saling melengkapi. Tujuan pertama adalah untuk memprediksi. Kita ingin membangun model matematis yang dapat memprediksi nilai variabel dependen, Y, berdasarkan nilai setidaknya satu variabel independen, X. Tujuan kedua adalah untuk menjelaskan. Kita ingin memahami bagaimana perubahan pada variabel independen dapat memengaruhi variabel dependen tersebut. Secara sederhana, variabel dependen adalah hasil atau fenomena yang ingin kita prediksi atau jelaskan. Sementara itu, variabel independen adalah faktor atau prediktor yang kita yakini memengaruhi variabel dependen tersebut. Dalam bab ini, kita akan secara khusus berfokus pada bentuk regresi yang paling dasar, model regresi linier sederhana. Istilah sederhana berarti model kita hanya menggunakan satu variabel independen, X, untuk memprediksi variabel dependen, Y. Istilah linier menunjukkan asumsi bahwa hubungan antara X dan Y dapat dijelaskan oleh sebuah garis lurus. Ini berarti bahwa perubahan pada Y diasumsikan berhubungan secara konstan dengan perubahan pada X. Inti dari model ini adalah premis bahwa ketika X berubah, Y juga akan berubah secara terukur dan dapat diprediksi sesuai fungsi linier tersebut. Ketika kita memvisualisasikan pasangan data pada scatter plot, kita dapat mengamati berbagai jenis pola hubungan antara dua variabel. Di satu sisi, kita dapat melihat hubungan linier, di mana titik-titik data cenderung berkumpul di sepanjang garis lurus. Hubungan linier ini menunjukkan bahwa perubahan pada satu variabel secara konsisten terkait dengan perubahan proporsional pada variabel lainnya. Di sisi lain, mungkin juga kita menemukan hubungan kurvilinier, di mana pola titik-titik data mengikuti bentuk lengkung atau kurva. Contoh pola kurvilinier meliputi bentuk U terbalik, atau pola eksponensial. Penting untuk diingat bahwa regresi linier sederhana seperti namanya dirancang khusus untuk menganalisis hubungan linier. Menerapkan regresi linier sederhana pada data dengan pola kurvilinier dapat menghasilkan model yang tidak akurat dan kesimpulan yang menyesatkan.
Selain bentuk hubungan, kita juga dapat mengkarakterisasi hubungan antara dua variabel berdasarkan kekuatannya. Ini berarti seberapa erat titik-titik data mengikuti pola yang ada. Dalam hubungan yang kuat, titik-titik data akan sangat rapat mengelompok di sekitar garis tren, menunjukkan sedikit penyebaran. Ini menandakan bahwa variabel independen adalah prediktor yang sangat efektif untuk variabel dependen. Sebaliknya, dalam hubungan yang lemah, titik-titik data akan lebih tersebar secara luas. Meskipun mungkin masih ada tren umum, ada tingkat variabilitas yang lebih tinggi di sekitar garis tren. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak seandal prediktor dibandingkan dengan hubungan yang kuat, dan ada banyak faktor lain yang berkontribusi pada variasi. Tentu saja, ada kemungkinan ketiga yang harus selalu kita pertimbangkan. Tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel yang kita amati. Dalam skenario seperti ini, scatter plot yang dihasilkan akan terlihat seperti awan titik yang tersebar secara acak tanpa pola atau tren yang dapat dikenali. Titik-titik data akan tampak tersebar secara merata di seluruh area plot. Implikasinya adalah bahwa mengetahui nilai variabel independen, X, tidak memberikan informasi prediktif apapun mengenai nilai variabel dependen, Y. Ini adalah titik awal yang krusial dalam setiap analisis data. Kita harus selalu melakukan inspeksi visual awal untuk memastikan apakah suatu hubungan yang potensial tampaknya ada sebelum mencoba memodelkannya dengan teknik regresi. Jika tidak ada hubungan, regresi tidak akan memberikan wawasan yang bermakna. Mari kita sekarang beralih ke representasi formal dari model regresi linier sederhana. Ini adalah persamaan yang menggambarkan hubungan teoretis untuk seluruh populasi. Persamaan tersebut adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah epsilon I, dan menyatakan bahwa nilai Y yang sebenarnya untuk observasi ke I terdiri dari dua komponen utama. Bagian pertama adalah komponen linier atau sistematis, yang diwakili oleh beta 0 ditambah beta 1 dikalikan dengan XI. Di sini beta 0 adalah intercept populasi, yang secara teoretis mewakili nilai rata-rata Y ketika X adalah 0. Beta 1 adalah kemiringan atau slope populasi, yang menunjukkan perubahan rata-rata Y untuk setiap peningkatan 1 unit pada X. Ini adalah hubungan yang sebenarnya dan tidak teramati di tingkat populasi. Bagian kedua adalah epsilon I atau epsilon, yang merupakan komponen kesalahan acak atau istilah residual. Istilah kesalahan ini menangkap semua faktor lain yang tidak teramati atau tidak termasuk dalam model yang memengaruhi Y selain X. Ini juga menangkap variabilitas acak yang melekat dalam setiap proses pengukuran atau observasi. Dalam dunia nyata, hubungan tidak pernah sempurna, dan istilah kesalahan ini berfungsi untuk menangkap ketidaksempurnaan dan ketidakpastian. Visualisasi ini berfungsi sebagai representasi grafis yang sangat membantu untuk persamaan model regresi yang baru saja kita bahas. Garis lurus yang tergambar pada plot secara visual mewakili komponen linier dari model populasi, yaitu bagian beta 0 ditambah beta 1 XI. Titik di mana garis ini memotong sumbu Y adalah intercept populasi, beta 0. Sementara itu, kemiringan garis ini ditentukan oleh kemiringan populasi, beta 1. Namun, perlu diingat bahwa setiap titik data individual yang kita amati, YI, tidak selalu jatuh tepat di garis prediksi. Ini adalah hal yang wajar karena adanya faktor kesalahan acak. Jarak vertikal antara setiap titik data yang diamati, YI, dan garis regresi yang mewakili nilai Y yang diprediksi adalah kesalahan acak, epsilon I, untuk titik observasi tertentu tersebut. Tujuan utama dari analisis regresi adalah untuk menemukan garis yang meminimalkan total kesalahan vertikal ini secara kolektif, sehingga memberikan kecocokan terbaik terhadap data. Mengingat bahwa dalam praktiknya kita jarang memiliki akses ke seluruh data populasi, kita secara rutin bekerja dengan sampel data yang representatif. Oleh karena itu, tujuan kita adalah mengestimasi parameter populasi yang tidak diketahui, beta 0 dan beta 1, menggunakan informasi dari data sampel kita. Estimasi ini, yang berasal dari sampel, dilambangkan sebagai B0 untuk intercept dan B1 untuk slope. Persamaan yang dihasilkan, yang kita tulis sebagai YII atau Y topi, sama dengan B0 ditambah B1 XII, dikenal sebagai persamaan regresi sampel atau garis prediksi. Persamaan ini merupakan model praktis kita yang diperoleh dari data yang diamati.
Garis prediksi ini adalah garis lurus terbaik yang dapat kita gambar berdasarkan data sampel yang kita miliki, yang kita gunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen Y. Jadi, pertanyaan krusial yang muncul adalah, bagaimana kita menentukan nilai optimal untuk B0 dan B1 yang akan memberikan garis regresi terbaik yang cocok dengan data sampel kita? Jawabannya terletak pada penerapan metode statistik yang disebut metode kuadrat terkecil atau least squares method. Metode ini adalah prosedur matematis yang dirancang untuk menemukan garis regresi yang secara optimal sesuai dengan kumpulan data yang diberikan. Kecocokan terbaik ini didefinisikan secara sangat spesifik, yaitu garis yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih vertikal antara setiap nilai variabel dependen yang diamati, YI, dan nilai variabel dependen yang diprediksi oleh garis regresi, YIT. Secara matematis, tujuan kita adalah meminimalkan sigma YI dikurang YIT kuadrat. Tindakan mengkuadratkan selisih ini memiliki dua tujuan penting. Pertama, ini memastikan bahwa deviasi positif dan negatif tidak saling meniadakan, yang akan mengaburkan total kesalahan. Kedua, ini memberikan bobot yang lebih besar pada titik-titik data yang berada lebih jauh dari garis, sehingga garis tersebut ditarik lebih kuat ke arah titik-titik yang memiliki kesalahan prediksi yang lebih besar. Perhitungan yang terlibat dalam metode kuadrat terkecil bisa menjadi rumit dan memakan waktu jika dilakukan secara manual, terutama dengan kumpulan data yang besar. Namun untungnya, kita memiliki akses ke berbagai perangkat lunak statistik canggih yang dirancang untuk melakukan perhitungan ini secara cepat dan akurat. Dalam presentasi ini, dan untuk bab ini, kita akan mengandalkan kemampuan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi B0 dan B1, serta semua metrik regresi penting lainnya. Bagi Anda yang berminat pada dasar-dasar matematis dan ingin memahami bagaimana rumus-rumus ini diturunkan, Anda dapat menemukan presentasi lengkap dan detail perhitungannya di buku teks Anda. Setelah kita mendapatkan nilai numerik untuk koefisien B0 dan B1, langkah selanjutnya yang krusial adalah menginterpretasikannya dengan benar dalam konteks masalah kita. Mari kita mulai dengan B0, intercept. B0 adalah estimasi nilai rata-rata Y yang diprediksi ketika nilai variabel independen X sama dengan 0. Penting untuk dicatat bahwa interpretasi harfiah ini hanya relevan jika X sama dengan 0 adalah nilai yang secara logis masuk akal dan berada dalam rentang data X yang kita amati. Jika X sama dengan 0 tidak realistis atau jauh di luar rentang data, B0 mungkin hanya berfungsi sebagai konstanta matematis untuk menempatkan garis. Selanjutnya, B1, slope, seringkali merupakan bagian yang paling informatif dari model kita. B1 adalah estimasi perubahan nilai rata-rata Y yang kita harapkan sebagai akibat dari kenaikan 1 unit pada variabel independen X. Ini secara efektif mengukur besaran dan arah spesifik dari hubungan linear antara X dan Y. Ini memberitahu kita seberapa besar Y berubah dan apakah perubahan itu positif atau negatif untuk setiap perubahan unit pada X. Untuk membuat konsep abstrak ini lebih konkret, mari kita ambil contoh praktis yang relevan dengan bisnis. Bayangkan seorang agen properti yang ingin memahami hubungan antara harga jual sebuah rumah dan luasnya dalam meter persegi. Untuk menyelidiki hubungan ini, agen tersebut mengumpulkan data dari sampel acak 10 rumah yang baru terjual di wilayahnya. Dalam kasus ini, variabel dependen, Y, yang ingin kita prediksikan adalah harga jual rumah dalam ribuan dolar. Variabel independen, X, yang akan kita gunakan sebagai prediktor adalah luas rumah dalam meter persegi. Pada slide ini, kita dapat melihat kumpulan data yang telah dikumpulkan oleh agen real estate untuk analisisnya. Data ini disajikan dalam format tabel yang terorganisir dengan 2 kolom utama. Satu kolom didedikasikan untuk variabel independen kita, yaitu luas rumah. Kolom kedua menampilkan nilai untuk variabel dependen kita, yaitu harga rumah dalam ribuan dolar. Setiap baris dalam tabel ini merepresentasikan satu observasi unik, yaitu satu rumah dalam sampel kita dengan pasangan nilai luas dan harga jualnya. Kumpulan data inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk membangun dan mengestimasi model regresi kita, yang kemudian akan kita manfaatkan untuk prediksi dan interpretasi. Sebagaimana telah kita diskusikan, langkah awal yang krusial dalam analisis regresi adalah memvisualisasikan data mentah Anda.
Ini dilakukan dengan membuat scatter plot, di mana luas diplot pada sumbu horizontal atau X dan harga rumah pada sumbu vertikal atau Y. Dari pengamatan plot ini, kita dapat dengan jelas melihat adanya tren yang kuat. Secara umum, seiring dengan peningkatan luas rumah, harga jual rumah juga cenderung meningkat. Pola visual ini menunjukkan adanya hubungan linier positif antara luas rumah dan harganya. Hubungan linier positif ini menjadikannya kandidat yang cocok untuk analisis regresi linier sederhana. Sekarang, setelah kita memvisualisasikan data dan mengkonfirmasi adanya hubungan linier, mari kita lanjutkan untuk melakukan analisis regresi menggunakan Microsoft Excel. Untuk memulai, Anda perlu mengakses fitur Data Analysis di Excel. Biasanya ini tersedia di tab Data pada pita Excel. Jika Anda tidak melihatnya, Anda mungkin perlu mengaktifkan Add-in Analysis Toolpack terlebih dahulu melalui menu File, Options, Add-ins. Setelah Toolpack Analisis Data aktif, Anda akan mengkliknya dan memilih opsi Regression dari daftar alat yang tersedia. Memilih Regression akan membuka kotak dialog khusus, tempat kita akan memasukkan semua parameter yang diperlukan dan menentukan variabel-variabel yang akan digunakan dalam model kita. Dalam kotak dialog regresi yang sudah terbuka, kita perlu memberitahu Excel di mana data kita berada, serta variabel mana yang berperan sebagai dependent dan independent. Langkah pertama adalah memasukkan rentang sel yang berisi data untuk variabel Y kita, yaitu harga rumah, ke dalam bidang input Y range. Selanjutnya, kita akan memasukkan rentang sel untuk variabel X kita, yaitu luas, ke dalam bidang input X range. Penting untuk memastikan bahwa rentang yang dipilih mencakup semua titik data yang relevan. Selain itu, kita juga dapat memilih beberapa opsi berguna lainnya, seperti mencentang kotak labels jika baris pertama data kita berisi nama kolom. Kita juga harus menentukan output range, atau lokasi di mana kita ingin Excel menempatkan hasil analisis regresi yang dihasilkan. Setelah semua pengaturan dikonfigurasi dengan benar, kita klik OK untuk memulai analisis tersebut. Sebagai alternatif, bagi Anda yang mungkin telah menginstal add-in phstat di Microsoft Excel, alat ini juga menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk melakukan analisis regresi. phstat menawarkan fungsionalitas yang serupa dengan toolpack analisis data bawaan Excel dalam hal perhitungan regresi. Namun, antarmukanya mungkin memiliki beberapa opsi masukan tambahan atau format keluaran yang sedikit berbeda yang mungkin lebih disukai oleh beberapa pengguna. Meskipun demikian, untuk tujuan pembelajaran dan analisis dasar kita, keluaran dari toolpack analisis data standar sudah lebih dari cukup dan akan menyediakan semua informasi yang kita butuhkan. Setelah menjalankan analisis regresi di Excel, kita akan disajikan dengan tabel output yang kaya informasi. Untuk saat ini, mari kita fokus pada tabel coefficients, karena disinilah kita menemukan estimasi parameter model kita. Nilai numerik di sebelah intercept adalah estimasi intercept sampel kita, B0, yaitu 98,24833. Selanjutnya, nilai numerik di sebelah square feet atau luas adalah estimasi slope sampel kita, B1, yaitu 0,10977. Dengan koefisiens ini, kita sekarang dapat menuliskan persamaan regresi estimasi kita sebagai harga rumah yang diprediksi sama dengan 98,24833 ditambah 0,10977 dikalikan dengan luas rumah. Persamaan ini adalah model matematis kita untuk memprediksi harga rumah berdasarkan luasnya. Pada visualisasi ini, kita dapat melihat garis regresi yang baru saja kita tentukan dari persamaan, digambarkan langsung di atas scatter plot asli data harga rumah. Dengan mengamati grafik, Anda dapat melihat bagaimana garis lurus ini secara efektif mengikuti tren umum yang ditunjukkan oleh titik-titik data. Garis ini bukan sembarang garis, ini adalah garis kuadrat terkecil yang unik. Ini adalah satu-satunya garis lurus yang paling meminimalkan jumlah kuadrat jarak vertikal dari setiap titik data ke garis tersebut. Secara visual, intercept yang nilainya 98.248 merupakan titik di mana garis regresi memotong sumbu Y atau nilai Y ketika X sama dengan 0. Sementara itu, slope yang bernilai 0,10977 menentukan kemiringan dan arah garis tersebut, menunjukkan tingkat perubahan Y untuk setiap unit perubahan X.
Sekarang, mari kita beralih untuk menginterpretasikan dengan saksama koefisien-koefisien yang telah kita estimasi, dimulai dengan intercept B0. Secara teknis, nilai 98,248333 ini akan diinterpretasikan sebagai harga yang diprediksi dalam ribuan dolar untuk sebuah rumah dengan luas 0 meter persegi. Namun, ini adalah contoh sempurna di mana interpretasi harfiah dari intercept tidak memiliki aplikasi praktis atau makna realistis dalam konteks dunia nyata. Sebab, sebuah rumah tidak mungkin memiliki luas 0 meter persegi, dan nilai X sama dengan 0 berada jauh di luar rentang data luas rumah yang kita amati. Dalam situasi seperti ini, intercept B0 pada dasarnya berfungsi sebagai konstanta matematis yang diperlukan untuk memposisikan dan menggeser garis regresi agar cocok dengan data kita, bukan sebagai nilai yang dapat diinterpretasikan secara fisik. Sekarang, mari kita fokus pada interpretasi slope, B1, yang dalam contoh ini jauh lebih relevan dan memiliki makna praktis yang signifikan. Nilai slope yang kita estimasi adalah 0,10977. Interpretasi dari nilai ini adalah sebagai berikut. Untuk setiap kenaikan 1 unit pada variabel independen X, yaitu untuk setiap tambahan 1 meter persegi luas rumah, kita mengestimasi bahwa harga rata-rata rumah, variabel Y, akan meningkat sebesar 0,10977 ribu dolar. Untuk membuatnya lebih mudah dipahami dalam konteks uang, kita dapat mengalihkan nilai ini dengan 1000. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa secara rata-rata, setiap tambahan 1 meter persegi luas rumah dikaitkan dengan peningkatan harga jual rumah sebesar $109.77. Ini memberikan kita ukuran kuantitatif yang jelas tentang dampak luas rumah terhadap harganya. Salah satu kegunaan utama dari model regresi yang telah kita bangun adalah kemampuannya untuk membuat prediksi yang informatif. Mari kita manfaatkan model kita untuk memprediksi harga jual untuk sebuah rumah dengan luas spesifik, misalnya 2.000 kaki persegi. Untuk melakukan prediksi ini, kita cukup memasukkan nilai 2.000 untuk luas ke dalam persamaan regresi estimasi kita. Jadi, persamaannya menjadi harga sama dengan 98.248,33 ditambah 0,10977 dikali 2.000. Setelah melakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai prediksi sebesar 317,85. Mengingat bahwa variabel dependen kita, harga rumah, diukur dalam ribuan dolar, maka prediksi harga jual untuk rumah seluas 2.000 kaki persegi adalah $317.850. Ini menunjukkan bagaimana model kita dapat digunakan untuk memperkirakan harga rumah dengan karakteristik tertentu. Ada peringatan yang sangat penting yang harus selalu diperhatikan dengan saksama saat menggunakan model regresi untuk membuat prediksi. Model regresi kita hanya dianggap valid dan dapat diandalkan dalam rentang nilai variabel independen X yang kita gunakan untuk membangun model tersebut. Dalam contoh harga rumah kita, rentang data luas yang kita amati adalah dari sekitar 1.100 hingga 2.450 kaki persegi. Membuat prediksi dalam rentang nilai X yang telah diamati ini dikenal sebagai interpolasi, dan hal ini umumnya dianggap aman serta dapat diandalkan. Namun, membuat prediksi di luar rentang data yang diamati, misalnya, mencoba memprediksi harga untuk rumah seluas 5.000 kaki persegi, disebut sebagai ekstrapolasi. Praktik ekstrapolasi sangat berisiko dan harus dihindari, karena kita tidak memiliki bukti atau jaminan bahwa hubungan linear yang sama akan terus berlanjut di luar batas data yang kita amati. Ekstrapolasi dapat menyebabkan prediksi yang sangat tidak akurat dan menyesatkan. Setelah kita mendapatkan garis regresi estimasi, langkah krusial berikutnya adalah mengevaluasi seberapa baik garis tersebut cocok dengan data yang kita miliki. Untuk melakukan ini, kita menganalisis total variasi yang ada pada variabel dependen kita, Y. Total variasi ini, yang dilambangkan sebagai SST, jumlah kuadrat total, mengukur sejauh mana titik-titik data variabel dependen tersebar di sekitar nilai rata-rata Y. Analisis regresi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membagi total variasi ini menjadi dua komponen utama. Komponen pertama adalah SSR, jumlah kuadrat regresi, yang merepresentasikan bagian dari total variasi pada Y yang dijelaskan oleh model regresi kita, yaitu melalui hubungan dengan variabel independen X. Komponen kedua adalah SSE, jumlah kuadrat galat, yang merupakan bagian dari total variasi yang tidak dijelaskan oleh model.
Ini mewakili variasi sisa atau acak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model kita, yang seringkali disebabkan oleh faktor-faktor lain atau oleh kebisingan acak. Mari kita definisikan ukuran-ukuran variasi ini sedikit lebih formal untuk pemahaman yang lebih dalam. SST atau jumlah kuadrat total mengukur total variasi atau penyebaran dari setiap nilai Y yang diamati dari nilai rata-ratanya sendiri, Y aksen. Ini berfungsi sebagai ukuran dasar kita untuk total variabilitas dalam harga rumah yang kita coba jelaskan. SSR atau jumlah kuadrat regresi adalah ukuran variasi yang dijelaskan oleh model regresi kita. Secara spesifik, SSR mengukur seberapa jauh nilai Y yang diprediksi, YI, oleh model dari rata-rata keseluruhan Y aksen. Ini secara efektif menangkap variasi dalam Y yang diatribusikan pada hubungan linear dengan variabel independen X luas rumah. Terakhir, SSE atau jumlah kuadrat kesalahan adalah ukuran variasi yang tidak dijelaskan oleh model. SSE mengukur seberapa jauh nilai Y yang diamati, YI, dari nilai Y yang diprediksi oleh garis regresi, YI. Ini mewakili kesalahan atau residual yang masih ada, yang disebabkan oleh semua faktor lain yang mempengaruhi harga rumah selain luasnya, atau oleh variabilitas acak yang tidak dapat ditangkap oleh model. Diagram ini memberikan representasi visual yang sangat baik tentang bagaimana total variasi dalam variabel dependen dipecah menjadi komponen yang dijelaskan dan tidak dijelaskan. Mari kita perhatikan satu titik data individual. Jarak vertikal total dari titik data yang diamati ke garis rata-rata, yang merupakan garis horizontal pada Y-bar, mewakili deviasi total untuk titik tersebut. Jumlah kuadrat dari semua deviasi total ini adalah SST. Selanjutnya, jarak vertikal dari titik data yang diamati ke garis regresi mewakili residual atau kesalahan prediksi untuk titik tersebut. Jumlah kuadrat dari semua residual ini adalah SSE. Terakhir, jarak vertikal dari garis regresi ke garis rata-rata mewakili deviasi yang dijelaskan oleh model. Jumlah kuadrat dari deviasi yang dijelaskan ini adalah SSR. Secara visual, Anda dapat melihat bagaimana deviasi total untuk setiap titik dipecah menjadi bagian yang dijelaskan oleh model dan bagian yang tidak dijelaskan oleh model, memperkuat pemahaman bahwa SST sama dengan SSR plus SSE. Konsep pembagian variasi ini membawa kita pada salah satu ukuran yang paling penting dalam analisis regresi, koefisien determinasi, dilambangkan dengan R kuadrat atau R kuadrat. Ini adalah statistik yang intuitif dan mudah diinterpretasikan. R kuadrat memberitahu kita proporsi atau persentase dari total variasi dalam variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan secara statistik oleh variasi dalam variabel independen atau X yang disertakan dalam model regresi kita. Secara matematis, R kuadrat dihitung sebagai rasio antara jumlah kuadrat regresi atau SSR dan jumlah kuadrat total atau SST, yaitu R kuadrat sama dengan SSR per SST. Nilai R kuadrat selalu berkisar antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat 0 menunjukkan bahwa model regresi kita tidak menjelaskan variasi sama sekali dalam variabel dependen. Sedangkan nilai R kuadrat 1 atau 100% menunjukkan bahwa model kita menjelaskan semua variasi dalam variabel dependen dengan sempurna, menyiratkan kecocokan yang sempurna. Mari kita ilustrasikan berbagai kemungkinan nilai R kuadrat untuk lebih memahami maknanya. Pertimbangkan skenario di mana R kuadrat sama persis dengan 1. Ini adalah indikator dari hubungan linier yang sempurna antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Secara visual, ini berarti semua titik data yang diamati jatuh tepat di atas garis regresi tanpa ada penyebaran sama sekali. Dalam skenario ideal ini, yang sangat jarang terjadi di dunia nyata, 100% dari total variasi dalam variabel Y sepenuhnya dijelaskan oleh variasi dalam variabel X. Dengan kata lain, model kita dapat memprediksi Y dengan akurasi absolut berdasarkan X, dan tidak ada variasi yang tidak dapat dijelaskan. Ini adalah skenario yang jauh lebih umum dan realistis yang sering Anda jumpai dalam analisis data, ketika nilai R kuadrat berada di antara 0 dan 1. Situasi ini menunjukkan adanya hubungan linier yang signifikan antara X dan Y, namun hubungan tersebut tidaklah sempurna. Secara visual, titik-titik data pada scatter plot akan menunjukkan tren yang jelas, namun titik-titik tersebut akan tersebar di sekitar garis regresi.
Ini menunjukkan adanya beberapa variabilitas atau noise yang tidak dapat dijelaskan oleh model kita. Semakin tinggi nilai R kuadrat, misalnya nilai seperti 0,75 atau 0,85, semakin rapat titik-titik data mengelompok di sekitar garis regresi. Ini juga berarti semakin besar proporsi variasi dalam Y yang dapat dijelaskan oleh model kita, yang mengindikasikan kecocokan model yang lebih baik dan kemampuan prediksi yang lebih kuat. Akhirnya, mari kita pertimbangkan kasus di mana R kuadrat tepat 0. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear sama sekali antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Secara visual, plot sebar akan terlihat seperti awan titik yang tersebar secara acak, tanpa adanya pola atau tren yang dapat dikenali. Dalam situasi ini, garis regresi terbaik yang dapat digambar secara efektif akan menjadi garis horizontal yang terletak tepat pada rata-rata variabel dependen Y. Ini secara fundamental berarti bahwa mengetahui nilai X tidak memberikan informasi atau keuntungan apapun dalam memprediksi nilai Y. Dengan kata lain, model regresi kita sama sekali tidak memiliki kekuatan penjelas atau prediktif terhadap variasi dalam Y. Mari kita kembali ke contoh harga rumah kita dan meninjau output Excel untuk menemukan nilai koefisien determinasi. Excel dengan mudah menghitung R kuadrat untuk kita, dan nilai ini biasanya diberi label R² dalam tabel ringkasan output. Dalam kasus analisis kita, nilai R kuadratnya adalah 0,58082. Bagaimana kita harus menginterpretasikan angka ini dalam konteks bisnis? Kita dapat menyatakan bahwa 58,08% dari total variasi dalam harga jual rumah dapat dijelaskan oleh variasi dalam luas rumah. Ini menunjukkan bahwa luas rumah adalah faktor yang cukup signifikan dalam menentukan harganya. Namun, penting juga untuk dicatat bahwa sisa 41,92% dari total variasi dalam harga rumah tidak dijelaskan oleh model kita yang hanya melibatkan luas. Variasi yang tidak dijelaskan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor lain yang tidak termasuk dalam model, seperti lokasi, usia rumah, kondisi umum, jumlah kamar mandi, dan fitur unik lainnya. Selain koefisien determinasi, ukuran penting lain yang membantu kita menilai kesesuaian model adalah kesalahan standar estimasi, yang dilambangkan dengan SYX. Anda dapat menganggap kesalahan standar estimasi ini sebagai ukuran tipikal atau rata-rata seberapa jauh titik-titik data yang diamati menyimpang secara vertikal dari garis regresi yang telah kita estimasi. Secara teknis, ini dihitung dari jumlah kuadrat kesalahan atau SSE dan pada dasarnya adalah deviasi standar dari residual atau kesalahan prediksi. Jadi, SYX memberikan gambaran mengenai penyebaran residual. Model regresi yang lebih baik, di mana titik-titik data mengelompok lebih rapat di sekitar garis regresi, akan memiliki nilai kesalahan standar estimasi yang lebih kecil. Nilai SYX yang lebih kecil menunjukkan bahwa prediksi model kita lebih presisi dan akurat. Ketika kita melihat kembali output Excel kita dari analisis regresi harga rumah, kita dapat menemukan nilai standar kesalahan estimasi. Nilai ini biasanya dilabeli standar error dalam tabel ringkasan output. Untuk model harga rumah kita, nilai standar kesalahan estimasi adalah 41.330,320. Karena variabel Y kita, yaitu harga rumah, diukur dalam ribuan dolar, maka kita dapat menginterpretasikan ini sebagai deviasi standar dari prediksi kita, sebesar 41.330 dolar. Angka ini memberikan kita indikasi konkret mengenai rata-rata tingkat ketidakakuratan yang dapat kita harapkan dari prediksi harga rumah yang dihasilkan oleh model kita. Ini adalah ukuran absolut dari seberapa banyak harga rumah yang diamati menyimpang dari harga yang diprediksi oleh model kita. Sangat penting untuk selalu menempatkan nilai standar kesalahan estimasi dalam konteks yang tepat. Sebuah nilai standar kesalahan yang mungkin tampak besar dalam satu masalah bisa jadi dianggap kecil dalam konteks masalah yang lain. Ini karena besarnya SYX harus selalu dinilai secara relatif terhadap skala dan rentang nilai variabel dependen Y dalam kumpulan data sampel Anda.
Sebagai contoh, dalam studi harga rumah kita, standar kesalahan sebesar $41.330 mungkin terdengar besar secara nominal. Namun ketika kita membandingkannya dengan rentang harga rumah yang diamati dalam sampel kita, yaitu antara $200.000 dan $400.000, nilai ini mungkin dianggap sebagai tingkat kesalahan prediksi yang cukup moderat dan dapat diterima. Perlu diingat bahwa SYX adalah ukuran absolut dari kesalahan prediksi, sedangkan R kuadrat adalah ukuran relatif dari variasi yang dijelaskan. Hasil analisis regresi kita, termasuk uji signifikansi, interval kepercayaan, dan interval prediksi, hanya akan dianggap valid jika serangkaian asumsi tertentu terpenuhi. Kita dapat mengingat asumsi-asumsi krusial ini dengan akronim mudah LINE. L singkatan dari linearitas, yang berarti kita berasumsi bahwa hubungan dasar antara variabel independen X dan variabel dependen Y bersifat linear. I singkatan dari independensi kesalahan, yang mengasumsikan bahwa nilai kesalahan residual untuk satu observasi independen secara statistik dari kesalahan observasi lainnya. N singkatan dari normalitas kesalahan, yang mensyaratkan nilai kesalahan terdistribusi normal untuk setiap nilai variabel independen X yang diberikan. Terakhir, E singkatan dari equal variance, varians yang sama, juga dikenal sebagai homoskedastisitas. Asumsi ini menyatakan bahwa distribusi probabilitas kesalahan harus memiliki varians konstan pada semua tingkat variabel independen X. Pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dapat secara serius membahayakan validitas inferensi statistik kita. Bagaimana kita dapat secara efektif memeriksa apakah asumsi-asumsi line ini telah terpenuhi dalam model regresi kita? Alat utama kita untuk tujuan ini adalah analisis residual. Residual untuk observasi ke I dilambangkan dengan EI, didefinisikan sebagai selisih antara nilai variabel dependen yang benar-benar diamati, YI, dan nilai yang diprediksi oleh model regresi kita, YI. Singkatnya, residual adalah kesalahan prediksi untuk setiap titik data. Dengan menganalisis dan memvisualisasikan residual ini, kita dapat secara visual menilai apakah asumsi model regresi kita tampak masuk akal atau jika ada indikasi pelanggaran. Metode analisis grafis yang paling umum adalah dengan memplot residual terhadap variabel independen, X. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat mengindikasikan pelanggaran asumsi. Pertama, mari kita fokus pada pemeriksaan asumsi linearitas menggunakan plot residual. Jika asumsi linearitas terpenuhi dan model linear kita sesuai untuk data, maka residual yang diplot terhadap variabel independen X seharusnya tampak tersebar secara acak dan tanpa pola di sekitar garis nol. Ini akan terlihat seperti awan titik yang tidak terstruktur secara sistematis. Namun, jika kita mengamati pola yang jelas dan sistematis dalam plot residual, misalnya bentuk kurva seperti U atau U terbalik, maka ini adalah tanda bahaya serius. Pola seperti itu memberitahu kita bahwa hubungan yang mendasari antara X dan Y kemungkinan besar tidak linear. Model regresi linear sederhana kita mungkin gagal menangkap bentuk hubungan yang sebenarnya dengan benar, yang bisa mengarah pada kesimpulan yang tidak valid. Selanjutnya, mari kita periksa asumsi independensi kesalahan. Sekali lagi, dalam plot residual, kita mencari pola acak dan tidak terstruktur. Jika asumsi independensi terpenuhi, tidak boleh ada tren atau pola yang sistematis dalam residual. Namun, jika kita melihat adanya pola yang sistematis atau berurutan, terutama jika data dikumpulkan dari waktu ke waktu, data deret waktu, ini mungkin mengindikasikan masalah serius. Sebagai contoh, jika residual cenderung positif untuk serangkaian observasi, lalu menjadi negatif untuk serangkaian observasi berikutnya, dan kemudian kembali positif, ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak independen satu sama lain. Fenomena ini dikenal sebagai autokorelasi, yang berarti kesalahan pada satu titik waktu berkorelasi dengan kesalahan pada titik waktu sebelumnya. Kita akan membahas masalah autokorelasi ini lebih lanjut dalam bagian selanjutnya, termasuk metode formal untuk mendeteksinya. Untuk memeriksa asumsi krusial tentang normalitas kesalahan, kita memiliki beberapa alat grafis untuk inspeksi visual.
Salah satu cara adalah dengan melihat distribusi residual menggunakan histogram atau box plot. Dalam hal ini, kita akan mencari bentuk distribusi yang kira-kira simetris dan menyerupai kurva lonceng, yang merupakan ciri khas distribusi normal. Namun, metode yang seringkali lebih sensitif untuk menilai normalitas adalah dengan membuat plot probabilitas normal dari residual. Ini adalah jenis grafik khusus yang dirancang untuk secara eksplisit menyoroti setiap penyimpangan dari normalitas sehingga memudahkan identifikasi apakah asumsi ini dilanggar atau tidak. Plot ini membandingkan residual yang diamati dengan nilai yang diharapkan jika mereka berasal dari distribusi normal. Ketika kita menggunakan plot probabilitas normal untuk mengevaluasi asumsi normalitas, interpretasinya cukup lugas. Residual diplot terhadap nilai-nilai yang diharapkan jika mereka berasal dari distribusi normal standar. Jika residual dalam model regresi kita memang terdistribusi secara normal, maka titik-titik data pada plot probabilitas normal ini akan jatuh kira-kira di sepanjang garis lurus diagonal. Garis ini berfungsi sebagai patokan untuk distribusi normal. Namun, jika ada penyimpangan sistematis yang signifikan dari garis lurus ini, misalnya jika plot menunjukkan bentuk S atau pola melengkung yang jelas, maka ini adalah indikasi kuat bahwa asumsi normalitas kesalahan mungkin dilanggar. Pelanggaran ini dapat mempengaruhi validitas inferensi statistik yang kita buat dari model. Asumsi terakhir yang penting untuk kita periksa adalah varians yang sama, juga dikenal sebagai homoskedastisitas. Pada plot residual kita, asumsi ini berarti bahwa penyebaran vertikal dari residual harus tetap kira-kira konstan saat kita bergerak dari kiri ke kanan di sepanjang sumbu variabel independen X. Dengan kata lain, pita residual harus memiliki lebar yang konsisten di seluruh rentang X. Jika kita mengamati pola yang berbeda, seperti bentuk corong, di mana residual menjadi lebih tersebar atau kurang tersebar seiring dengan peningkatan nilai X, maka kita menghadapi masalah yang disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini secara langsung melanggar asumsi varians yang konstan. Ini dapat secara signifikan memengaruhi validitas kesalahan standar koefisien regresi kita, sehingga berpotensi menyebabkan inferensi statistik yang tidak akurat. Mari kita terapkan alat analisis residual yang baru saja kita pelajari pada contoh harga rumah kita. Gambar di sini menampilkan plot residual yang dihasilkan oleh model regresi harga rumah kita diplot terhadap variabel independen luas rumah. Dengan cermat memeriksanya, kita dapat melihat bahwa tidak ada pola yang jelas atau sistematis yang muncul. Titik-titik residual tampak tersebar secara acak di sekitar garis nol horizontal yang merupakan indikasi yang baik. Secara spesifik, kita tidak mengamati adanya bentuk kurva yang jelas yang akan menunjukkan nonlinearitas. Juga tidak ada pola seperti corong yang akan menandakan heteroskedastisitas, varians yang tidak sama. Demikian pula, tidak ada tren yang jelas yang akan menunjukkan masalah independensi. Berdasarkan inspeksi visual ini, kita dapat menyimpulkan bahwa asumsi-asumsi kunci regresi kita tampaknya tidak dilanggar secara serius dalam kasus model harga rumah ini. Mari kita bahas secara singkat masalah independensi residual secara lebih mendalam, terutama relevansinya dalam konteks data deret waktu. Ketika data kita dikumpulkan secara berurutan dari waktu ke waktu, ada resiko inheren bahwa residual dari satu observasi mungkin tidak sepenuhnya independen dari residual observasi sebelumnya. Fenomena ini dikenal sebagai autokorelasi. Autokorelasi terjadi jika kesalahan prediksi dalam satu periode waktu, misalnya bulan ini, secara statistik terkait atau berkorelasi dengan kesalahan prediksi dari periode waktu lainnya, seperti bulan lalu. Untuk secara formal mendeteksi keberadaan autokorelasi dan menilai tingkat keparahannya, kita menggunakan uji statistik yang disebut statistik Durbin-Watson. Autokorelasi adalah masalah serius dalam analisis regresi karena secara langsung melanggar asumsi I, independensi, dalam kriteria LINE kita. Ketika autokorelasi hadir dalam residual, ia memiliki konsekuensi negatif yang signifikan terhadap inferensi statistik. Secara spesifik, standar kesalahan dari koefisien regresi kita cenderung diremehkan atau terlalu rendah. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan kita secara keliru menyimpulkan bahwa suatu variabel signifikan secara statistik, padahal sebenarnya tidak, meningkatkan risiko kesalahan tipe I. Pada plot residual terhadap waktu, autokorelasi positif seringkali muncul sebagai pola siklis atau bergelombang yang jelas.
Ini berarti bahwa residual positif cenderung diikuti oleh residual positif, dan residual negatif cenderung diikuti oleh residual negatif, menciptakan serangkaian run dengan tanda yang sama. Pola seperti itu sangat kontras dengan sebaran acak yang kita inginkan dari residual independen. Statistik Durbin-Watson, dilambangkan dengan huruf kapital D, adalah uji statistik formal yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi dalam residual regresi. Hipotesis 0, H0, untuk uji Durbin-Watson adalah bahwa residual tidak berkorelasi, yang berarti asumsi independensi terpenuhi. Hipotesis alternatif, H1, yang paling umum diuji adalah adanya autokorelasi positif, meskipun autokorelasi negatif juga dapat terjadi. Nilai statistik Durbin-Watson selalu berkisar antara 0 dan 4. Sebagai aturan praktis yang intuitif, juga tidak ada autokorelasi sama sekali dalam residual, maka statistik D akan mendekati nilai 2. Sebaliknya, nilai D yang secara signifikan lebih kecil dari 2 menunjukkan adanya autokorelasi positif. Ini berarti residual cenderung memiliki tanda yang sama dengan residual sebelumnya. Sementara itu, nilai D yang jauh lebih besar dari 2 akan mengindikasikan autokorelasi negatif, di mana residual cenderung berganti tanda lebih sering daripada yang diharapkan secara acak. Prosedur pengujian statistik Durbin-Watson memiliki kekhasan tertentu dibandingkan uji hipotesis standar lainnya. Setelah kita menghitung nilai statistik uji Durbin-Watson, D, dari data kita, langkah berikutnya adalah mencari nilai kritis dari tabel Durbin-Watson yang khusus. Untuk ukuran sampel, N, dan jumlah variabel independen K tertentu dalam model kita, tabel ini akan menyediakan 2 nilai kritis, batas bawah, DL, dan batas atas, DU. Aturan keputusannya kemudian diterapkan sebagai berikut. Jika statistik D yang kita hitung lebih kecil dari batas bawah, DL, kita menolak hipotesis 0. Kita menyimpulkan bahwa ada bukti signifikan tentang adanya autokorelasi positif. Jika D lebih besar dari batas atas, DU, kita tidak menolak hipotesis 0, yang berarti tidak ada bukti autokorelasi positif yang signifikan. Namun, jika nilai D jatuh di antara DL dan DU, maka ujinya dianggap tidak meyakinkan, dan kita tidak dapat membuat keputusan definitif tentang keberadaan autokorelasi positif pada tingkat signifikansi yang diberikan. Mari kita ilustrasikan uji autokorelasi dengan sebuah contoh singkat. Misalkan, kita memiliki kumpulan data penjualan yang telah dikumpulkan secara berurutan selama 25 periode waktu yang berbeda, dan kita telah mencocokkan model regresi linier sederhana pada data ini. Grafik yang ditampilkan akan menunjukkan pola data penjualan kita dari waktu ke waktu. Mengingat bahwa ini adalah data deret waktu, di mana observasi berurutan mungkin saling memengaruhi, kita harus khawatir tentang potensi adanya autokorelasi dalam residual model. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan uji Durbin-Watson untuk secara formal mengevaluasi asumsi independensi kesalahan. Ini akan membantu kita menentukan apakah ada hubungan sistematis antara kesalahan prediksi dari satu periode ke periode berikutnya. Melanjutkan contoh uji autokorelasi kita, setelah menjalankan analisis regresi menggunakan perangkat lunak statistik seperti Excel atau PHstat, kita dapat meminta output yang mencakup statistik Durbin-Watson. Dari perhitungan yang dihasilkan, kita menemukan bahwa nilai statistik Durbin-Watson untuk model penjualan kita adalah 1,00494. Secara intuitif, nilai ini cukup jauh di bawah angka 2, yang merupakan patokan untuk tidak adanya autokorelasi. Penemuan ini secara langsung menimbulkan kecurigaan kuat akan adanya autokorelasi positif dalam residual model kita. Namun, untuk membuat keputusan statistik yang pasti, kita tidak bisa hanya mengandalkan nilai mentah ini. Sebaliknya, kita perlu melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membandingkan statistik D yang dihitung ini dengan nilai-nilai kritis yang relevan dari tabel Durbin-Watson. Untuk menyelesaikan uji autokorelasi ini, kita perlu membandingkan statistik Durbin-Watson kita dengan nilai kritis yang sesuai. Dengan ukuran sampel N sebesar 25 dan satu variabel independen K sama dengan 1, kita merujuk pada tabel Durbin-Watson untuk menemukan nilai kritis yang relevan pada tingkat signifikansi yang dipilih, misalnya 0,05. Dari tabel tersebut, kita menemukan bahwa batas bawah, DL, adalah 1,29 dan batas atas, DU, adalah 1,45. Sekarang, kita membandingkan statistik uji kita
D sama dengan 1,00494 dengan nilai kritis ini. Karena 1,00494 lebih kecil dari batas bawah, DL sama dengan 1,29, kita menolak hipotesis 0. Kesimpulan yang kita tarik adalah ada bukti statistik yang signifikan tentang adanya autokorelasi positif dalam residual model kita. Implikasinya, kita perlu berhati-hati dalam menginterpretasikan hasil regresi standar kita, karena standar kesalahan mungkin diremehkan. Mungkin diperlukan penggunaan model deret waktu yang lebih canggih yang secara eksplisit memperhitungkan autokorelasi. Baik, mari kita tinggalkan pembahasan tentang autokorelasi dan data deret waktu untuk sementara, dan kembali ke kerangka kerja regresi linier standar. Kita telah berhasil menghitung estimasi slope, B1, dari data sampel kita. Penting untuk diingat bahwa B1 ini adalah estimasi yang berasal dari satu sampel tertentu. Jika kita mengambil sampel yang berbeda dari populasi yang sama, kita kemungkinan besar akan mendapatkan nilai B1 yang sedikit berbeda karena adanya variabilitas sampling. Untuk mengukur seberapa banyak kita berharap estimasi slope B1 ini bervariasi dari satu sampel ke sampel lain, kita menggunakan ukuran yang disebut standar kesalahan dari slope, dilambangkan dengan SB1. SB1 ini secara efektif adalah ukuran presisi atau keandalan dari estimasi slope kita. Standar kesalahan yang lebih kecil mengindikasikan bahwa estimasi slope kita lebih presisi dan lebih konsisten di seluruh sampel yang berbeda. Salah satu pertanyaan inferensial paling mendasar yang dapat kita ajukan tentang model regresi kita adalah, apakah hubungan linier yang kita amati dalam sampel kita benar-benar ada dalam populasi yang lebih besar? Atau mungkinkah itu hanya terjadi secara kebetulan dalam sampel spesifik kita? Untuk menjawab pertanyaan krusial ini, kita melakukan uji T untuk slope populasi dilambangkan dengan beta 1. Hipotesis 0 atau H0 untuk uji ini adalah bahwa slope populasi yang sebenarnya adalah 0 atau beta 1 sama dengan 0. Jika beta 1 sama dengan 0, ini berarti perubahan pada X tidak memiliki efek linier pada Y, sehingga secara efektif tidak ada hubungan linier yang signifikan. Hipotesis alternatif atau H1 adalah bahwa slope tidak 0 atau beta 1 tidak sama dengan 0, yang menyeratkan adanya hubungan linier yang signifikan antara X dan Y. Kita menghitung statistik uji T dengan mengambil slope sampel kita atau B1, mengurangkan nilai hipotesis, dalam hal ini 0, dan membaginya dengan standar kesalahan dari slope atau SB1. Ini mengukur seberapa banyak B1 kita berbeda dari 0 dalam satuan standar kesalahan. Mari kita terapkan uji T untuk slope ini pada contoh harga rumah kita yang sedang kita analisis. Dari model regresi kita telah menemukan bahwa slope sampel, B1, yang mengukur hubungan antara luas rumah dan harga, adalah 0,1098. Sekarang, kita ingin secara formal menguji apakah nilai slope yang kita amati ini secara statistik berbeda secara signifikan dari 0. Dengan kata lain, kita ingin menentukan apakah ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa ada hubungan linier yang nyata dan bermakna antara luas rumah dan harga jualnya di tingkat populasi. Atau apakah slope yang kita amati dalam sampel hanya merupakan variasi acak. Untuk melaksanakan uji T ini, hipotesis 0, H0, kita adalah beta 1 sama dengan 0, yang menyatakan tidak ada hubungan linier antara luas dan harga rumah di populasi. Hipotesis alternatif H1 kita adalah beta 1 tidak sama dengan 0, yang menyatakan ada hubungan linier. Dengan merujuk pada output Excel dari analisis regresi kita dapat dengan mudah menemukan semua komponen yang kita butuhkan untuk uji ini. Koefisien untuk square feet atau luas adalah B1 yang bernilai 0,10977. Standar kesalahan dari slope ini, SB1, tercantum sebagai 0,03297. Excel juga secara otomatis menghitung statistik uji T untuk kita yang diberi label T-stat dengan nilai 3,332938. Nilai ini akan menjadi fokus utama kita dalam membuat keputusan statistik. Sekarang kita perlu membandingkan statistik uji T kita yang dihitung, yaitu 3,329, dengan nilai kritis yang relevan dari distribusi T untuk membuat keputusan hipotesis. Derajat kebebasan kita untuk uji ini adalah N dikurangi 2, yaitu 10 observasi dikurangi 2, menghasilkan 8 derajat kebebasan. Jika kita memilih tingkat signifikansi, alfa, sebesar 0,05 untuk uji dua sisi,
kita dapat menemukan nilai kritis T dari tabel distribusi T, yang adalah plus minus 2,3000. Karena statistik uji kita, 3,329, lebih besar dari nilai kritis positif 2,3000, ini berarti statistik uji kita jatuh ke dalam wilayah penolakan hipotesis nol. Oleh karena itu, kita menolak hipotesis nol. Kesimpulan kita adalah bahwa ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa luas rumah secara signifikan mempengaruhi harga jual rumah di populasi. Cara yang lebih modern dan seringkali lebih mudah untuk mencapai kesimpulan yang sama dari uji hipotesis adalah dengan menggunakan p-value. Excel secara otomatis menghitung p-value untuk uji T ini dan menampilkannya dalam output, yang dalam kasus kita adalah 0,01039. P-value ini merepresentasikan probabilitas mengamati slope sampel sebesar 0,10977 atau slope yang lebih ekstrim. Jika hipotesis 0, yaitu tidak ada hubungan linear, benar. Aturan keputusannya sangat sederhana. Jika p-value yang dihitung lebih kecil dari tingkat signifikansi kita, alfa, maka kita menolak hipotesis 0. Karena 0,01039, p-value, jelas lebih kecil dari 0,05, tingkat signifikansi yang umum, kita sekali lagi menolak hipotesis 0. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan yang sama. Hubungan antara luas rumah dan harga jual adalah signifikan secara statistik. Selain uji T untuk slope, ada metode lain yang dapat kita gunakan untuk menguji signifikansi keseluruhan model regresi kita, yaitu uji F. Uji F secara fundamental melihat rasio dari dua ukuran varians, mean square regression, MSR, dan mean square error, MSE. MSR mewakili variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh model, dibagi dengan jumlah variabel independen. Sementara itu, MSE mewakili variasi yang tidak dijelaskan oleh model, kesalahan, dibagi dengan derajat kebebasan yang sesuai. Idenya adalah, jika model kita memang berguna dan memiliki kekuatan penjelas yang signifikan, maka variasi yang dijelaskan, MSR, akan jauh lebih besar daripada variasi yang tidak dijelaskan, MSE, menghasilkan statistik F yang besar. Penting untuk dicatat bahwa dalam kasus regresi linear sederhana, uji F menguji hipotesis yang persis sama dengan uji T untuk slope. Oleh karena itu, kedua uji ini akan selalu menghasilkan p-value dan kesimpulan yang sama. Excel menyediakan tabel ANOVA, Analysis of Variance, yang sangat informatif, yang berisi semua data yang kita butuhkan untuk melakukan uji F. Tabel ini menguraikan komponen-komponen variasi, termasuk sum of squares, SS, degrees of freedom, DF, dan mean square, MS, untuk regresi dan residual kesalahan. Statistik F dihitung dengan membagi mean square regresi, MSR, dengan mean square residual, MSE. Dalam contoh kita, MSR adalah 18.934,93 dan MSE adalah 1.708,19, sehingga F-stat kita adalah 18.934,93 dibagi 1.708,19, yang menghasilkan 11,0848. Excel juga secara langsung memberikan p-value untuk uji F ini, yang diberi label significance F. Perhatikan dengan seksama bahwa p-value ini 0,01039 persis sama dengan p-value yang kita dapatkan dari uji T untuk slope. Ini mengkonfirmasi ekuivalensi kedua uji dalam regresi linear sederhana. Untuk melengkapi uji F, kita akan menggunakan pendekatan nilai kritis. Hipotesis 0 atau H0 kita adalah beta 1 sama dengan 0, yang menyatakan tidak ada hubungan linier, dan hipotesis alternatif atau H1 adalah beta 1 tidak sama dengan 0, yang menyatakan ada hubungan linier. Dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, dan derajat kebebasan untuk uji F adalah df1 sama dengan 1 untuk regresi, dan df2 sama dengan 8 untuk residual, kita dapat mencari nilai kritis F dari tabel distribusi F. Nilai kritis F alfa yang sesuai adalah 5,32. Sekarang kita membandingkan statistik F yang dihitung atau F-stat sama dengan 11,08 dengan nilai kritis ini.
Karena 11,08 lebih besar dari 5,32, statistik uji kita jatuh ke wilayah penolakan. Oleh karena itu, kita menolak hipotesis nol. Kesimpulan ini konsisten dengan hasil uji T dan p-value, yaitu ada bukti statistik yang kuat untuk menyatakan bahwa model regresi kita signifikan secara keseluruhan, dan luas rumah memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harganya. Selain melakukan uji hipotesis untuk signifikansi slope, kita juga dapat membangun interval kepercayaan untuk slope populasi yang sebenarnya, beta 1. Interval kepercayaan ini memberikan kita rentang nilai yang masuk akal dan dapat diandalkan, di mana kita cukup yakin bahwa nilai slope populasi yang sebenarnya berada. Ini memberikan informasi yang lebih kaya daripada hanya menerima atau menolak hipotesis nol. Interval ini dihitung dengan mengambil estimasi titik slope kita, B1, dan menambahkan serta mengurangkan margin of error. Margin of error ini didasarkan pada nilai T kritis yang sesuai dengan tingkat kepercayaan yang diinginkan dan standar kesalahan dari slope, SB1. Untungnya, Excel secara otomatis menghitung dan menyediakan interval kepercayaan ini dalam output regresi. Untuk contoh harga rumah kita, interval kepercayaan 95% untuk slope berkisar dari 0,0337 hingga 0,1858. Mari kita interpretasikan interval kepercayaan 95% untuk slope yang baru saja kita temukan. Interval ini adalah 0,0337 hingga 0,1858 dalam ribuan dolar per kaki persegi. Ini berarti kita 95% yakin bahwa dampak rata-rata sebenarnya dari setiap tambahan 1 kaki persegi luas rumah terhadap harga jual adalah antara $33.74 hingga $185.80. Interval ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kemungkinan pengaruh luas rumah terhadap harga dibandingkan dengan hanya menggunakan estimasi titik tunggal $109.77. Penting untuk dicatat juga bahwa seluruh interval kepercayaan 95% ini, yaitu dari $33.74 hingga $185.80, tidak mencakup nol. Karena nol bukan merupakan nilai yang masuk akal untuk slope populasi dalam rentang ini secara konsisten menguatkan kesimpulan kita dari uji hipotesis. Ada hubungan yang signifikan secara statistik antara luas rumah dan harga jual pada tingkat signifikansi 0,05. Mirip dengan bagaimana kita melakukan uji hipotesis untuk slope regresi, kita juga dapat menguji signifikansi koefisien korelasi populasi. Koefisien korelasi sampel, dilambangkan dengan R, mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dalam sampel data kita. Namun, tujuan utama kita adalah untuk menyimpulkan apakah korelasi yang diamati dalam sampel ini menyiratkan adanya korelasi linear yang benar-benar ada di seluruh populasi yang dilambangkan dengan rho, huruf Yunani rho. Hipotesis 0, H0, untuk uji ini adalah bahwa koefisien korelasi populasi adalah 0 atau rho sama dengan 0, yang berarti tidak ada hubungan linear. Hipotesis alternatif, H1, adalah bahwa koefisien korelasi populasi tidak 0 atau rho tidak sama dengan 0, menunjukkan adanya hubungan linear. Uji ini menggunakan statistik uji T, yang formulanya sedikit berbeda dari uji T untuk slope, tetapi secara konseptual memiliki tujuan yang serupa. Ini bertujuan menilai apakah korelasi yang diamati signifikan atau hanya kebetulan. Mari kita terapkan uji T untuk koefisien korelasi pada contoh harga rumah kita. Pertanyaan yang ingin kita jawab adalah, apakah ada bukti adanya hubungan linear yang signifikan antara luas rumah dan harga jualnya pada tingkat signifikansi 0,05? Hipotesis 0, H0 kita adalah bahwa koefisien korelasi populasi adalah 0 atau sama dengan 0, yang berarti tidak ada hubungan linier. Hipotesis alternatif H1 kita adalah bahwa koefisien korelasi populasi tidak 0 atau tidak sama dengan 0, yang berarti ada hubungan linier. Kita menetapkan tingkat signifikansi, alfa, sebesar 0,05, dan derajat kebebasan, df, adalah n-2, yaitu 10-2 sama dengan 8. Menariknya, dalam konteks regresi linier sederhana, statistik uji T untuk koefisien korelasi secara matematis identik dengan statistik uji T untuk slope. Oleh karena itu, nilai T-stat kita juga adalah 3,329.
Dengan statistik uji T sebesar 3,329 dan derajat kebebasan 8, kita membandingkan nilai ini dengan nilai kritis T dari distribusi T pada tingkat signifikansi 0,05 untuk uji dua sisi, yaitu plus minus 2,306. Karena statistik uji kita, 3,329, lebih besar dari nilai kritis positif 2,306, ini berarti statistik uji kita jatuh ke dalam wilayah penolakan. Dengan demikian, keputusan kita adalah menolak hipotesis nol. Kesimpulan yang kita tarik adalah bahwa ada bukti statistik yang cukup kuat untuk menyatakan adanya asosiasi linier yang signifikan antara luas rumah dan harga jualnya pada tingkat signifikansi 5%. Ini menegaskan kembali bahwa dalam regresi linier sederhana, pengujian signifikansi slope dan pengujian signifikansi koefisien korelasi adalah dua cara yang setara untuk menjawab pertanyaan yang sama tentang keberadaan hubungan linier yang signifikan. Sekarang, mari kita kembali ke penggunaan model regresi kita untuk tujuan prediksi. Tetapi kali ini, kita akan memperhitungkan elemen ketidakpastian. Daripada hanya memberikan satu prediksi titik tunggal yang pasti, pendekatan yang lebih realistis adalah membangun interval prediksi. Ada dua jenis interval utama yang perlu kita bedakan dengan cermat karena tujuan dan interpretasinya yang berbeda. Pertama adalah interval kepercayaan, confidence interval, untuk rata-rata Y. Interval ini digunakan untuk mengestimasi nilai rata-rata dari variabel dependen Y untuk nilai spesifik XI yang diberikan. Kedua adalah interval prediksi, prediction interval, untuk individu Y. Interval ini digunakan untuk memprediksi nilai individu tunggal dari variabel dependen Y untuk nilai spesifik XI yang diberikan. Memahami perbedaan antara kedua jenis interval ini sangat penting untuk aplikasi yang tepat. Interval prediksi memiliki tujuan inferensial yang berbeda dibandingkan dengan interval kepercayaan untuk rata-rata. Interval prediksi memberikan rentang estimasi di mana kita yakin satu observasi individu berikutnya akan jatuh untuk nilai spesifik XI yang diberikan. Sebagai contoh, kita mungkin ingin memprediksi harga jual untuk satu rumah tertentu yang baru masuk pasar dan memiliki luas 2.000 kaki persegi. Secara inheren, memprediksi satu kasus individu jauh lebih sulit dan melibatkan ketidakpastian yang lebih besar daripada mengestimasi nilai rata-rata. Ini karena ada variabilitas acak tambahan dari kasus individu itu sendiri di sekitar garis regresi. Oleh karena itu, sebuah interval prediksi akan selalu dan secara signifikan lebih lebar daripada interval kepercayaan untuk rata-rata Y pada nilai X yang sama. Ini untuk mencerminkan ketidakpastian tambahan yang melekat dalam prediksi observasi tunggal. Mari kita hitung dan interpretasikan interval kepercayaan 95% untuk harga rata-rata rumah dengan luas 2.000 kaki persegi. Kita sudah tahu bahwa harga prediksi titik Y untuk rumah seluas 2.000 kaki persegi adalah 317,85 dalam ribuan dolar. Setelah menerapkan rumus interval kepercayaan untuk rata-rata, kita mendapatkan batas bawah dan batas atas untuk interval ini. Batas bawah adalah 280,66 dan batas atas adalah 354,90 yang berarti rentangnya adalah dari $280.660 hingga $354.900. Interpretasinya adalah kita 95% yakin bahwa harga jual rata-rata sebenarnya dari semua rumah yang memiliki luas 2.000 kaki persegi di populasi berada dalam rentang ini.
Interval ini mencerminkan ketidakpastian dalam mengestimasi nilai rata-rata, bukan harga satu rumah spesifik. Sekarang, mari kita hitung dan interpretasikan interval prediksi 95% untuk harga satu rumah individu yang memiliki luas 2.000 kaki persegi. Nilai prediksi titik, Y, tetap sama, yaitu 317,85 dalam ribuan dolar, atau 317.850 dolar. Namun, ketika kita menghitung interval prediksi, kita akan melihat bahwa batas-batasnya jauh lebih lebar dibandingkan dengan interval kepercayaan untuk rata-rata. Batas bawah untuk interval prediksi adalah 215,50 dan batas atas adalah 420,07. Ini berarti rentangnya adalah dari 215.500 dolar hingga 420.070 dolar. Interpretasinya adalah, kita 95% yakin bahwa harga jual satu rumah tertentu dengan luas 2.000 kaki persegi akan jatuh dalam rentang yang lebih luas ini. Interval ini lebih lebar karena ia memperhitungkan baik ketidakpastian dalam mengestimasi garis regresi itu sendiri maupun variabilitas alami dari observasi individu di sekitar garis tersebut. Menghitung interval kepercayaan untuk rata-rata dan interval prediksi untuk individu secara manual dapat menjadi proses yang rumit dan rentan kesalahan, karena melibatkan rumus yang kompleks dan nilai T kritis yang bervariasi. Namun, untungnya, add-in seperti phstat di Excel dapat melakukan semua perhitungan ini secara otomatis untuk kita, sangat menyederhanakan prosesnya. Saat Anda menjalankan analisis regresi linier sederhana melalui phstat, ada opsi yang dapat Anda centang atau pilih, biasanya berlabel Confidence and Prediction Interval for X equals. Anda kemudian akan diminta untuk memasukkan nilai spesifik X yang Anda minati untuk prediksi, seperti 2.000 kaki persegi dalam contoh kita. Anda juga harus menentukan tingkat kepercayaan yang Anda inginkan, misalnya 95%. phstat akan mengurus sisanya dan menghasilkan interval yang diperlukan. Setelah Anda memasukkan parameter yang diperlukan di phstat, add-in tersebut akan menghasilkan output yang rapi dan terorganisir yang mencakup semua informasi yang relevan untuk interval kepercayaan dan prediksi Anda. Output ini secara jelas akan menampilkan nilai X yang Anda masukkan sebagai titik minat Anda untuk prediksi. Selain itu, ia akan memberikan nilai prediksi titik Y topi, yaitu estimasi tunggal terbaik dari Y untuk X yang diberikan. Paling penting, output akan menyajikan batas bawah dan batas atas untuk kedua jenis interval kepercayaan untuk nilai rata-rata Y, dan interval prediksi untuk nilai individu Y. Fungsionalitas ini secara signifikan menghemat banyak waktu perhitungan manual dan secara drastis mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menentukan rentang estimasi ini. Sebelum kita menyimpulkan pembahasan kita tentang regresi linier sederhana, penting untuk membahas beberapa kelemahan umum dan praktik buruk yang sering terjadi dalam penggunaan analisis regresi. Salah satu kesalahan besar adalah menerapkan model regresi secara buta, tanpa sepenuhnya memahami atau memeriksa asumsi-asumsi mendasar yang kita kenal dengan akronim LINE. Jika asumsi-asumsi ini dilanggar, hasil analisis Anda bisa sangat menyesatkan dan tidak valid. Bahkan jika Anda menyadari adanya asumsi, penting untuk tahu bagaimana cara mengevaluasinya secara efektif menggunakan alat seperti analisis residual. Jika Anda menemukan pelanggaran asumsi, Anda juga harus tahu bahwa ada teknik dan model alternatif yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, jangan pernah menggunakan model regresi tanpa pemahaman yang kuat tentang materi pelajaran atau konteks bisnisnya. Pengetahuan tentang domain sangat penting untuk membangun model yang masuk akal dan menginterpretasikan hasil dengan benar. Terakhir, dan seperti yang telah kita bahas berulang kali, hindari melakukan ekstrapolasi. Jangan pernah membuat prediksi di luar rentang nilai variabel independen X yang telah Anda amati dalam data Anda. Jadi, bagaimana kita dapat menjadi pengguna analisis regresi yang lebih terampil, bertanggung jawab, dan efektif? Kuncinya adalah dengan mengikuti alur kerja yang sistematis dan disiplin. Selalu mulai dengan memvisualisasikan data mentah Anda. Sebuah scatter plot yang sederhana namun informatif akan mengungkapkan banyak hal tentang sifat dan kemungkinan bentuk hubungan antara X dan Y, bahkan sebelum Anda menjalankan perhitungan regresi apapun.
Setelah Anda mencocokkan model regresi, langkah Anda berikutnya yang tidak dapat dinegosiasikan adalah melakukan analisis residual yang menyeluruh. Secara spesifik, periksa plot residual terhadap variabel independen X untuk mencari tanda-tanda nonlinearitas, misalnya pola melengkung, atau heteroskedastisitas, yaitu varians yang tidak konstan, seperti pola corong. Untuk memeriksa asumsi normalitas kesalahan, gunakan plot diagnostik lain seperti histogram, box plot, atau yang paling ketat, plot probabilitas normal dari residual untuk mengungkap kemungkinan adanya distribusi non-normal. Jika analisis residual Anda mengungkapkan adanya pelanggaran asumsi, jangan mengabaikannya begitu saja, karena hal itu dapat merusak validitas kesimpulan Anda. Sebaliknya, jadikan ini sebagai sinyal untuk mencari metode atau model alternatif yang lebih sesuai dengan karakteristik data Anda. Ada banyak teknik canggih yang dapat mengatasi masalah seperti nonlinearitas atau heteroskedastisitas. Namun, jika setelah pemeriksaan yang cermat tidak ada bukti yang menunjukkan pelanggaran asumsi regresi yang serius, maka Anda dapat melanjutkan dengan keyakinan untuk menginterpretasikan uji signifikansi, membangun interval kepercayaan, dan membuat interval prediksi. Terakhir, dan ini adalah peringatan yang tidak pernah bisa diulang terlalu sering, selalu hindari membuat prediksi atau prakiraan di luar rentang yang relevan dari nilai-nilai variabel independen yang Anda amati. Ekstrapolasi dapat menghasilkan hasil yang sangat tidak akurat dan menyesatkan. Sebagai ringkasan komprehensif, dalam bab ini kita telah membahas sejumlah konsep penting dan alat praktis dalam analisis regresi. Kita mulai dengan memperkenalkan ide dasar regresi linear sederhana, dengan hati-hati membedakannya dari konsep korelasi untuk memperjelas tujuan masing-masing. Kita kemudian membahas secara rinci asumsi-asumsi krusial yang mendasari validitas model regresi linear, yang dikenal dengan akronim LINE. Selanjutnya, kita belajar bagaimana menentukan dan mengestimasi persamaan regresi linear sederhana menggunakan metode kuadrat terkecil. Dan yang terpenting, bagaimana menginterpretasikan koefisien-koefisien yang dihasilkan dalam konteks dunia nyata. Kita juga menyelami berbagai ukuran variasi, SST, SSR, SSE, serta peran penting koefisien determinasi atau R kuadrat dalam menilai seberapa baik model kita cocok dengan data. Bagian krusial lainnya adalah pembahasan tentang analisis residual, sebuah alat diagnostik vital untuk memeriksa validitas asumsi-asumsi model kita. Terakhir, kita secara singkat menyinggung pengukuran autokorelasi menggunakan statistik Durbin-Watson, sebuah masalah khusus yang relevan dalam analisis data deret waktu. Melanjutkan ringkasan bab kita beralih ke ranah inferensi statistik, yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel kita. Kita belajar bagaimana menguji signifikansi slope regresi dan koefisien korelasi menggunakan uji T dan uji F. Juga bagaimana membangun interval kepercayaan yang informatif untuk slope populasi. Kita juga dengan cermat membedakan antara tujuan dan konstruksi estimasi nilai rata-rata dan prediksi nilai individu, serta bagaimana membangun interval kepercayaan dan prediksi yang sesuai untuk masing-masing. Terakhir, dan sebagai bagian yang sangat penting untuk menjadi analis yang bertanggung jawab, kita menyimpulkan dengan menyoroti kelemahan umum dan praktik buruk yang sering terjadi dalam analisis regresi. Kita juga merekomendasikan strategi praktis dan terbaik untuk menghindari kelemahan tersebut, sehingga Anda dapat menjadi analis yang lebih cakap dan etis. Saya sangat berharap bab ini telah memberikan Anda dasar yang kuat dan komprehensif dalam pemahaman dan penerapan regresi linear sederhana.